Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Triana Infra Putri dengan NIM 2310211015. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakseimbangan ekosistem dan upaya pemulihannya. Nah, di sini saya memilih topik yang yaitu ikan sapu-sapu Hippostomus plecostomus jumlahnya meningkat drastis 10 ton di Jakarta. Nah, alasan saya mengapa memilih topik ini karena akhir-akhir ini isu ikan sapu-sapu seringkali muncul di berita televisi dan media sosial, mulai dari penangkapan massal di Sungai Jakarta sampai berita tentang limbah logam berat yang ada di tubuh ikan sapu-sapu ini. Sebagai mahasiswa, saya merasa penting sekali untuk membedah dari sisi ilmiah, terutama bagaimana menjaga keseimbangan ekologi sungai yang sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu ekoenergetika, aliran energi dalam ekosistem. Ekoenergetika adalah cabang ekologi yang mempelajari aliran energi dalam suatu ekosistem. Energi utama berasal dari matahari yang dimanfaatkan oleh produsen seperti fitoplankton dan tumbuhan air melalui proses fotosintesis. Energi tersebut kemudian berpindah ke konsumen tingkat 1, 2, dan seterusnya melalui rantai makanan, lalu berakhir pada dekomposer yang menguraikan sisa makhluk hidup. Aliran energi bersifat satu arah dan jumlah energi akan terus berkurang pada setiap tingkat trofik karena sebagian energi digunakan untuk aktivitas metabolisme dan hilang dalam bentuk panas. Dalam ekosistem sungai, keseimbangan aliran energi sangat dipengaruhi oleh keberadaan organisme. Pada setiap tingkat trofik, meningkatnya populasi ikan sapu-sapu ini menyebabkan terganggunya keseimbangan aliran energi karena ikan mendominasi sumber makanan di dasar sungai dan mengurangi ketersediaan energi bagi ikan lokal lainnya. Akibatnya, rantai makanan menjadi tidak stabil dan keseimbangan ekosistem di sungai tersebut terganggu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia ini adalah proses perputaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke makhluk hidup lalu kembali lagi ke lingkungannya. Siklus ini menjaga ketersediaan unsur seperti unsur penting bagi kehidupan sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Siklus biogeokimia ini melibatkan interaksi antara atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Pada kasus meningkatnya populasi ikan sapu-sapu ini yang berada di Jakarta, pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga dan industri menyebabkan perubahan pada siklus biogeokimia, terutama siklus karbon, nitrogen, dan logam berat di perairan. Kondisi sungai yang kaya bahan organik membuat ikan sapu-sapu lebih mudah berkembang karena memiliki kemampuan hidup pada lingkungan tercemar. Nah, di sini ada faktor pembatas dan kisaran toleransi. Faktor pembatas adalah suatu faktor lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan persebaran organisme. Faktor tersebut dapat berupa suhu, kadar oksigen, makanan, cahaya, pH, dan kualitas air. Setiap organisme memiliki kisaran toleransi tertentu terhadap kondisi lingkungan, yaitu batas minimum dan maksimum yang masih dapat ditoleransi agar organisme dapat bertahan hidup. Ikan lokal pada umumnya memiliki toleransi rendah terhadap pencemaran sungai, namun ikan sapu-sapu ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi, sehingga mampu hidup di air yang keruh, tercemar, dan kadar oksigen yang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan ikan sapu-sapu berkembang lebih cepat dibandingkan ikan lokal, sehingga mendominasi habitat sungai yang berada di Jakarta. Nah, faktor pembatas dan kisaran toleransi ini zona kisarannya ada 3. Yang pertama yaitu zona optimum, di mana kondisi lingkungan yang paling ideal sehingga organisme dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Contohnya, ikan sapu-sapu hidup sangat baik
pada sungai yang tercemar. Nah, di situ. Nah, yang kedua ada zona stres, yaitu organisme masih dapat hidup tetapi terganggu. Contohnya, ikan lokal hidup di sungai agak tercemar, namun pertumbuhannya menurun. Nah, yang ketiga yaitu zona toleransi, di mana organisme tidak mampu bertahan hidup. Contohnya, ikan lokal mati di sungai dengan pencemaran tinggi dan oksigen rendah. Untuk deskripsi permasalahannya, yaitu meningkatnya populasi ikan sapu-sapu atau Hippostomus plecostomus yang berada di Jakarta menjadi salah satu masalah lingkungan perairan yang semakin serius, terutama di Sungai Ciliwung dan beberapa sungai lainnya yang berada di perkotaan. Ikan sapu-sapu ini merupakan spesies invasif yang awalnya dipelihara sebagai ikan hias untuk membersihkan lumut di akuarium. Namun, banyak masyarakat yang melepaskan ikan tersebut ke sungai sehingga populasinya berkembang sangat cepat di lingkungan perairan alami. Pertumbuhan populasi ini dipengaruhi oleh kondisi sungai yang tercemar serta minimnya predator alami. Ikan ini mampu hidup pada kondisi lingkungan ekstrim seperti air keruh, kadar oksigen rendah, dan banyak limbah organik. Akibatnya, ikan sapu-sapu berkembang lebih cepat dibandingkan ikan lokal dan mendominasi habitat di sungai. Keberadaan ikan sapu-sapu menyebabkan berbagai dampak terhadap lingkungan, seperti menurunnya populasi ikan lokal akibat persaingan makanan dan habitat, terganggunya rantai makanan, serta kerusakan bantaran sungai karena ikan sapu-sapu membuat lubang untuk berkembang biak. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dapat mengandung logam berat dari sungai tercemar sehingga berpotensi membahayakan kesehatan organisme lain. Selanjutnya, analisis masalah dari topik dan dikaitkan dengan konsep. Yang pertama, analisis ekoenergetika. Dalam kondisi normal, energi mengalir dari matahari menuju fitoplankton dan tumbuhan air, kemudian ikan kecil, kemudian ikan besar, dan dekomposer. Untuk dampak meningkatnya populasi ikan sapu-sapu ini, yang pertama ada ikan sapu-sapu mendominasi makanan di dasar sungai. Yang kedua, persaingan makanan dengan ikan lokal meningkat. Yang ketiga, rantai makanan terganggu. Akibatnya, energi dalam ekosistem lebih banyak dimanfaatkan ikan sapu-sapu, populasi ikan lokal menurun, aliran energi menjadi tidak seimbang. Nah, dampak yang berkelanjutannya yaitu predator kekurangan sumber makanan, keanekaragaman hayati sungai menurun, dan produktivitas ekosistem terganggu. Yang kedua ada analisis siklus biogeokimia. Yang pertama ada siklus karbon dan bahan organik. Nah, di sini ada dua yaitu limbah rumah tangga dan industri masuk ke sungai dan kandungan bahan organik meningkat. Dampaknya, sungai menjadi tercemar, menjadi sumber makanan bagi ikan sapu-sapu, populasi ikan sapu-sapu meningkat. Nah, yang B, siklus logam berat. Nah, sungai tercemar, logam berat seperti Pb, Cd, dan Cu. Logam berat masuk ke tubuh ikan sapu-sapu. Nah, dampaknya ini logam berat masuk ke rantai makanan dan membahayakan kesehatan organisme lain dan manusia. Nah, yang C yaitu keterkaitan dengan siklus air. Nah, di mana limbah terbawa aliran sungai dan polutan menyebar ke bagian wilayah perairan. Nah, dampaknya kualitas air menurun dan organisme air yang berada di sungai menjadi terganggu. Nah, di sini ada tabel faktor dan perubahan dan dampaknya. Nah, yang pertama itu adalah kualitas air. Nah, perubahannya itu menjadi menurun, dampaknya ikan lokal sulit untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua kadar oksigen. Perubahannya kadar oksigen ini menjadi berkurang, organisme yang berada di air yaitu mengalami stres. Nah, yang ketiga adalah limbah organik. Limbah organik ini menjadi meningkat, nah di mana dampaknya air semakin tercemar. Nah, yang terakhir ada habitat sungai, di mana habitat sungai mulai rusak dan dampaknya tempat hidup menjadi terganggu. Nah, untuk analisisnya ini, banyak ikan lokal tidak mampu hidup pada kondisi sungai tercemar, di mana ikan sapu-sapu memiliki toleransi tinggi terhadap pencemaran dan populasi ikan sapu-sapu ini menjadi meningkat drastis. Contohnya, ikan lokal menurun jumlahnya. Habitat sungai didominasi ikan sapu-sapu dan bantaran sungai mengalami erosi.
faktor pembatas utama yaitu ada kualitas air dan oksigen. Nah, yaitu kesimpulan dari terintegrasinya yaitu meningkatnya populasi ikan sapu-sapu menyebabkan yang pertama gangguan aliran energi, rantai makanan tidak seimbang. Nah, yang kedua ketidakseimbangan siklus biogeokimia yaitu menjadi pencemaran logam berat semakin meningkat, dan yang ketiga tekanan faktor pembatas yaitu ikan lokal tidak mampu bertahan hidup. Akibat akhirnya yaitu ekosistem sungai menjadi tidak seimbang dan keanekaragaman hayati semakin menurun. Nah, dampaknya untuk jangka pendeknya yaitu yang pertama lingkungan perairan. Nah, lingkungan perairan ini ada sungai yang menjadi didominasi ikan sapu-sapu. Air sungai menjadi keruh dan habitat ikan lokal yang berada di sungai tersebut menjadi terganggu. Nah, yang kedua ada organisme air, di mana ikan lokal kekurangan makanan, populasi ikan lokal menurun, dan organisme sensitif mulai berkurang. Nah, yang ketiga ada kondisi sungai, di mana bantaran sungai mengalami kerusakan akibat terjadinya erosi ikan sapu-sapu yang sering membuat lubang di bantaran sungai. Nah, yang keempat ada ekosistem awal, ketidakseimbangan rantai makanan mulai terjadi dan kompetisi antar organisme meningkat. Nah, dampak jangka panjangnya yaitu yang pertama ada keanekaragaman hayati, kepunahan ikan lokal tertentu, dan penurunan jumlah organisme air yang berada di sungai tersebut. Kemudian ada gangguan ekosistem di mana rantai makanan terganggu permanen, aliran energi menjadi tidak stabil, dan produktivitas ekosistem menurun. Yang ketiga ada kesehatan lingkungan, di mana pencemaran logam berat meningkat dan kualitas air sungai semakin buruk. Dan yang keempat ada kerusakan habitat, di mana bantaran sungai rusak dan banyak habitat alami organisme yang semakin hilang. Nah, untuk solusinya saya mengambil yang pertama yaitu arah pemecahan masalah, yaitu mengendalikan populasi ikan sapu-sapu, mengurangi pencemaran sungai, memperbaiki kualitas habitat sungai, meningkatkan kesadaran pada masyarakat. Nah, strategi solusi berbasis ekologi yang pertama yaitu pengendalian populasi ikan sapu-sapu. Yang pertama ada penangkapan rutin ikan sapu-sapu dan memanfaatkan sebagai pakan ternak atau tepung ikan. Dampaknya populasi ikan sapu-sapu ini berkurang sehingga keseimbangan ekosistem mulai membaik. Nah, yang kedua ada pengurangan pencemaran sungai, di mana pengolahan limbah rumah tangga dan industri melarang warga untuk membuang sampah sembarangan ke sungai. Nah, dampaknya yang pertama itu kualitas air meningkat dan habitat ikan lokal semakin membaik. Nah, yang ketiga ada restorasi ekosistem sungai, penanaman vegetasi di bantaran sungai, dan perbaikan habitat organisme air. Dampaknya mengurangi erosi dan menjaga kestabilan ekosistem. Nah, yang keempat, yang paling penting ini ada edukasi dan kesadaran masyarakat, yaitu mensosialisasikan tentang bahaya spesies invasif seperti ikan sapu-sapu tersebut. Nah, yang kedua, memberikan edukasi bagaimana menjaga bersihan sungai kepada warga sekitar. Nah, untuk dampaknya yaitu masyarakat lebih paham dan peduli lingkungan dengan pencegahan pelepasan ikan hias ke sungai seperti ikan sapu-sapu yang saya jelaskan tadi. Nah, ini berupa tabel yaitu solusinya. Yang pertama ada penangkapan ikan sapu-sapu untuk jangka pendeknya populasi berkurang dan jangka panjangnya ekosistem lebih seimbang. Yang kedua ada pengolahan limbah di mana jangka pendeknya ini air lebih bersih, untuk jangka panjangnya sungai lebih sehat dan tidak tercemar oleh ikan sapu-sapu. Nah, yang ketiga ada restorasi sungai di mana erosi berkurang dan jangka panjangnya habitat kembali stabil. Nah, yang terakhir ada edukasi masyarakat, untuk jangka pendeknya kesadaran masyarakat meningkat, untuk jangka panjangnya lingkungan lebih terjaga. Untuk kesimpulannya yaitu
Meningkatnya populasi ikan sapu-sapu Hippostomus plecostomus di Sungai Jakarta menyebabkan gangguan besar terhadap keseimbangan ekosistem. Ikan ini memengaruhi aliran energi, mengganggu siklus biogeokimia akibat pencemaran, serta mengancam keberadaan ikan lokal karena kemampuan adaptasinya yang lebih tinggi. Dampaknya terlihat dari menurunnya populasi ikan asli, rusaknya habitat sungai, terganggunya rantai makanan, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan menurunnya kualitas air dalam jangka panjang. Nah, permasalahannya ini menunjukkan pentingnya peran manusia dalam menjaga lingkungan melalui tindakan sederhana seperti tidak membuang ikan peliharaan ke sungai, menjaga kebersihan, dan mengurangi pencemaran agar keseimbangan ekosistem tetap terpelihara untuk masa depan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.